Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Lario Jacksoden Kafi dengan nomor NIM 2021 103703 11166. Nah, saya di sini akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah distrik, yaitu algoritma RSA dan El-Gamal. Nah, yang pertama itu ada pendahuluannya. Lalu dari sekian banyak algoritma kategografi kunci publik yang pernah dibuat, algoritma yang paling populer yaitu adalah algoritma RSA. Nah, algoritma RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1976, yaitu salah satunya Daron Rivers, Adi Samhir, dan Leonard Adeleman. Nah, lalu ada yaitu pendahulunya RSA juga, itu keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Nah, setelah itu ada juga properti algoritma RSA. Nah, besaran-besaran yang digunakan pada algoritma RSA yaitu yang pertama adalah P sama dan Q bilangan prima dengan kode rahasia. Lalu ada N sama dengan P kali Q, kodenya tidak rahasia. Lalu ada himpunan kosong N sama dengan P kurang 1, lalu Q kurang 1, kodenya itu rahasia. Nah, selanjutnya itu ada E. E itu adalah kunci enkripsi yang sifatnya itu tidak rahasia. Lalu ada D, itu kunci enkripsi yang sifatnya rahasia. Lalu ada M, yaitu plain text, sifatnya juga rahasia. Dan yang terakhir itu ada C, chip text, yang sifatnya tidak rahasia. Nah, selanjutnya itu ada perumusan algoritma RSA. Nah, algoritma RSA didasarkan pada teorema Euler. Lihat bahan kuliah teori bilangan yang menyatakan bahwa A bilangan kosong N ekalkulasi modulus N. Nah, yang dalam hal ini A harus relatif dengan bilangan prima. Himpunan kosong N sama dengan N 1 kurang 1, 1 kurang 1 per P1, lalu 1 kurang 1 per P2 titik-titik, ya, titik-titik P kurang 1 per PR, yang dalam hal ini P1 P2 titik-titik PR adalah faktor prima dari N. Nah, selanjutnya yaitu himpunan kosong N adalah fungsi yang menentukan berapa banyak dari bilangan-bilangan 1, 2, 3, titik-titik N yang relatif prima adalah terhadap N. Nah, yang lainnya juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut. Ya, selanjutnya itu ada algoritma membangkitkan pasangan kunci. Nah, yang pertama itu ada pilih 2 buah bilangan prima sembarang P dan Q. Lalu ada hitung P sama dengan P kali Q, sebaliknya P ketidaksamaan Q, sebab jika P sama dengan Q maka N sama dengan P2, sehingga P dapat diperoleh dengan menarik akar pangkat 2 dari N. Lalu yang ketiga itu hitung himpunan N sama dengan P kurang 1, Q kurang 1. Nah, yang keempat ada pilih kunci publik E yang relatif prima terhadap terhadap himpunan N. Bangkitkan kunci. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada bangkitkan kunci privat dengan menggunakan persamaan 15.5, yaitu N titik D sama dengan ekivalen 1 modulus himpunan N. Nah, ini ada perhatikan bahwa S
kali D sama ekuivalen 1 modulus himpunan N ekuivalen dengan E kali D sama dengan 1 dan plus tambah K himpunan N, sehingga D dapat dihitung dengan D sama dengan 1 tambah K himpunan N bagi E. Nah, terus akan terdapat bilangan bulat K yang memberikan bilangan bulat D. Nah, hasil dari algoritma di atas itu kunci publik ada pasangan E, N, terus kunci private ada pasangan D dan N. Nah, kita lanjut. Ini contoh soalnya. Misal A akan membangkitkan kunci publik dan kunci private miliknya. A milih P sama dengan 47 dan Q sama dengan 71, keduanya prima. Selanjutnya A menghitung. Nah, ini contohnya soalnya ya. N sama dengan P kali Q sama dengan 3337 modus 337. Lalu ada himpunan N sama dengan P kurang 1, lalu Q kurang 1 sama dengan 3220. Nah, memilah kunci publik E sama dengan 79 karena 79 relatif prima. Dengan 3220 A menggunakan nilai E dan N. Selanjutnya itu untuk menghitung deskripsinya. D seperti yang dituliskan pada langkah instruksi 5 dengan menggunakan persamaan 15.12 dengan contoh D sama dengan 1 tambah dalam kurung K kali 3220 tutup kurung bagi 79. Nah, dengan mencoba nilai-nilai K sama dengan 1,2,3 titik diperoleh nilai D yang bulat adalah 1, 10, 19. Ini adalah kunci private untuk mendeskripsikan pesan. Kunci ini harus dirahasiakan oleh A. Nah, di bawah ini adalah kunci publik. Lalu ada juga kunci privat. Nah, kunci publik itu ada E sama dengan 79. Lalu N atau modulus itu N-nya itu ada 3337. Lalu kunci private ada di D sama dengan 1019. Lalu N-nya ada di 3337. Nah, algoritma enkripsi dan dekripsi. Nah, algoritma enkripsi yang pertama itu ambil kunci publik, penerima pesan E dan modulus N. Lalu yang kedua menyatakan plain text M menjadi blok-blok M1, M2, titik-titik dan seterusnya dengan yang ditentukan. Lalu ada yang ketiga itu setiap blok M1 mendeskripsikan menjadi blok C1 dengan rumus C1 sama dengan M1 pangkat E modulus N. Nah, untuk deskripsinya setiap blok text C dideskripsikan kembali menjadi blok M1 dengan rumus M1 sama dengan C1 pangkat D modulus N. Nah, ini contohnya. Nah, di sini kan ada contoh soal yaitu yang misalkan B dengan soal misalkan B mengirim pesan kepada A. Pesan plain text yang akan dikirim oleh A adalah yaitu di contohnya adalah hari ini. Nah, hari ini itu kan setelah tahu kita akan misal akan memesan hari ini, kita harus memindahkan dulu kalimat ini menjadi pengkodaan ASCII atau dalam sistem desimal. Nah, yaitu ada sebagai berikut: 726 582 73 3273 7873. Lalu B-nya memecahkan M menjadi blok yang lebih kecil, misalnya M dipecah menjadi 6 blok yang berukuran 3 digit. Yaitu yang pertama ini ada M1 72, M2 582, M3 733. Lalu ada M4 273, M5 787. Lalu M6 itu ada 003. Nah, kenapa di sini ada 003? Jadi setiap pengkodaan ASCII itu atau kita akan memecahkan menjadi blok itu kan hanya 3 angka yang kita ambil. Jadi misal M1 ini
Tiga angka yang pertama ada 726. Nah, lalu ada 582 di M2 nya, dan di M3 nya ada 733. Nah, mengapa di sini di M6 ada 003? Karena mau berapapun angka yang tersisa itu harus dijadikan menjadi 3 digit. Misal yang terakhir hanya tersisa 73, berarti kita harus menambahkan satu angka di depannya, yaitu angka 0. Karena ini yang tersisa hanya 3, jadi kita menambahkan angka 0 itu menjadi 3, menjadi 2. Ini contohnya. Nah, mungkin biar makin jelas, karena ini materi sudah pernah dijelaskan oleh dosen saya dan sudah diberikan tugas kepada saya, mungkin kita lihat di tugas saya yang sudah saya kumpulkan ke dosen saya. Nah, ini tugas saya. Di sini saya disuruh membuat blok kode yang menggunakan nama lengkap. Nah, nama lengkap saya di sini adalah Ajril Haryo Jackson Kavi, dan saya ubah menjadi ASCII yang sebagai berikut. Nah, setelah pengurusan ASCII itu sudah disusun, akan kita bagikan blok. Nah, di sini kita ada 19 blok yang kita pakai. Nah, lalu setelah itu kita berbesar dulu. Nah, lalu B mengatakan kunci publik A adalah S sama dengan 79. Nah, untuk E79 ini sama N atau modulus N ini disamakan oleh yang di sini, karena perintahnya seperti itu. Jika perintahnya tidak diperintahkan atau diganti N-nya, berarti modulus itu tetap di 337. Yang akan berbeda mungkin di E-nya atau yang disama dengan 79 ini. Nah, yang pertama ini ada M1 sama dengan C1 sama dengan 569 pangkat 79 modulus 337. Nah, kan kita mungkin kalau memakai kalkulator modulus yang berada di Google, seperti yang ada di Google itu, kita bisa langsung menghasilkan yang hasilnya akan seperti di bawah ini yang saya tandakan. Bentar. Yang hasilnya seperti ini. Nah, karena kita untuk mempelajari, maka kita itu menghitung dengan kalkulator, hanya memakai kalkulator. Jadi kita hitung satu-satu sampai menemukan pangkat 79 ini. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari 569 pangkat 3. Kenapa pangkat kita 3? Karena yang mulai dari pangkat 3 yang bisa atau mudah sampai nantinya ke 70, pangkat 79. Nah, ini 169 pangkat 3 modulus 337 sama dengan, sebentar kita besarkan dulu, sama dengan 286 191 179 modulus 337 sama dengan 48. Nah, ini bagaimana menghitungnya? Seperti tadi yang sudah dijelaskan di sini. Menghitungnya itu kita pangkatkan dulu ini. Pangkat ini kita kali, lalu kita bagi, kita kurang dengan hasil yang sudah dikali tadi, lalu ditambah dikali dengan modul sini. Nah, saja itu tadi kan pangkat 3 itu sudah. Kita lanjut kedua, itu ada 569 pangkat 6 modulus 337. Modulus tetap kita tulis, yang kita ganti hanya pangkat 3. Karena kenapa? Karena 3 kali 2 itu hasilnya 6. Jadi pangkat 3 kali 2 hasilnya itu pangkat 6.
Lalu sebagai berikut, 659 pangkat 3 modulus 337, lalu dikali 659 pangkat 3 modulus 337 dibagi modulus 337, yang hasilnya itu keluar 2304. Nah, selanjutnya itu ada yang ketiga, 569 masih sama, lalu pangkatnya beda karena ini kita kalikan 2. Jadi kan yang awal ini pangkat 3 lalu bawahnya pangkat 6, berarti kan akan itu bakal dikali 3, dikali 2, maaf. Jadi pangkatnya nyampe bawah itu nanti akan dikali 2 oleh hasil yang pangkat yang ada di atasnya. Untuk ini sama aja, bedanya hanya di sini. Kan di sini yang di sini itu pangkat 3, tapi di sini pangkat 6 karena kita ingin menghasilkan 659 pangkat 12 modulus 337. Jadi pangkat 12 ya, maaf, pangkat 12. Jadi kita di sini tulis 569 pangkat 6 modulus 337 kali 569 pangkat 6 modulus 337. Itu. Sisanya sama seperti yang lain. Ini dikali lalu dibagi modulusnya. Hasilnya yaitu 5308416. Terus itu dibagi lagi, hasilnya yang ini. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau masih bingung, jadi kan dari sini kita itu ditambah dikali, ininya dikali, hasilnya seperti ini. Jadi 569 pangkat 6 itu dikali, hasilnya keluar ini. Terus dibagi. Nah, hasilnya itu terus kita bagi dengan hasilnya ini, kita bagi dengan modulus 337 yang hasilnya ini 25886 seperti itu. Kebawahnya juga sama karena kita dikalikan 2, jadi yang keempat itu ada pangkat 24. Nah, pangkat 24 itu adalah hasil dari pangkat 12 kali 12. Jadi 12 kali 12 itu hasilnya 24. Jadi sama seperti yang di atas, 569 pangkat 24 modulus 337 sama dengan, jadi kita akan mencari pangkat 24 ini sama dengan yang di atas ya. Jadi kita tulis lagi 569 pangkat 12 modulus 3337, lalu sama ininya. Nah, terus ini dikali, hasilnya seperti ini. Setelah hasil ini itu kita bagi bawahnya jadi modulus, dibagi nilai awal atau dikurang nilai awal, itu hasilnya sama dengan 248. Nah, sisanya untuk sama aja. Lalu kita lanjut materinya. Nah, kita kesini lagi, balik lagi untuk yang ini. Mungkin segitu saja penjelasannya. Kita lanjut ke yang di buku. Nah, terus kan sudah dijadikan M1 nya itu kan yang di sini kan 769, hasilnya jadi 215. Nah, setelah itu jadi script text yang dihasilkan adalah C-nya itu 215 776 1743 933 17315 terus 158. Nah, blok-blok script text ini dideskripsikan sebagai berikut. Jadi yang tadinya kita ekskripsikan yang hasilnya ini, jadi terus setelah itu kita balikan lagi menjadi kita deskripsikan menjadi hasil yang ada di atas. Jadi M1 215 1 pangkat
1019 modulus 337. Tuh. Jadi kita hasilkan lagi yang hasilnya seperti ini. Nah, mungkin penjelasan dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.